Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ayyuhat talibun wa talibat rahimahullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya rabbana ya maulana zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan kirim salam marilah sama-sama kita sajikan dan doakan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Salam muslimin, langsung saja kita masuk dalam pengajian mengingat waktu yang sangat singkat, yaitu kita masih pembahasan hal-hal yang disunatkan dalam salat. Kesimpulan kita tentang pengajian yang lalu yaitu kita disunatkan takbir ketika mau rukuk dan ketika mau sujud dan ketika bangkit pada sujud. Kemudian juga disunatkan membaca tasbih dalam rukuk, yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, atau subhana rabbiyal azimi saja boleh. Kemudian sekurang-kurang sempurna 3 kali kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, itu menurut jumhur ulama. Jadi ada sebahagian ulama tidak disunatkan menambah wa bihamdi, subhana rabbiyal azim saja. Tapi dalam mazhab Malik, Syafi'i, Hambali sunat menambahkan wa bihamdi. Kemudian sunat juga at-tasmi'. Apa arti tasmi'? Membaca sami'allahu liman hamidah. Jadi sami'allahu liman hamidah itu sunat bagi imam, bagi makmum dan bagi munfarid. Kemudian juga sunat bagi semuanya, artinya imam dan makmum dan munfarid, membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada 3 macam. Ada yang Rabbana lakal hamdu saja, ada yang Rabbana walakal hamdu, ada yang Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu ketiga-tiganya boleh. Ada perbedaan sedikit dengan mazhab Malik, di mana mazhab Malik tidak membaca Rabbana lakal hamdu. Jadi membaca saja sami'allahu liman hamidah, tapi Rabbana lakal hamdu, yaitu imam tidak membaca Rabbana lakal hamdu, dan juga makmum tidak membaca sami'allahu liman hamidah. Itu dalam mazhab Malik. Adapun mazhab kita Imam Syafi'i, itu sunat kedua-duanya. Sunat membaca sami'allahu liman hamidah dan sunat membaca Rabbana walakal hamdu. Bahkan ada doa lagi, yaitu min Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini khusus dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan Hambali. Jadi kalau Malik dan Hanafi tidak ditambah dengan milkus samawati wa milkul ardi. Kemudian untuk malam ini mengenai tasbih di sujud.
Bismillahirrahmanirrahim. At-tasbih fi sujud, dan termasuk sunat tadi dalam salat membaca tasbih di saat dalam posisi sujud, itu dengan kalimat subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, paling kurang 1 kali, yang baik 3 kali. Itu sunat ittifaq ulama, karena ada hadis Abdullah bin Mas'ud, wa idza sajada faqala bi sujudihi subhana rabbiyal a'la salatan marrat, 3 kali. Itu ada keterangan daripada Abdullah bin Mas'ud di mana beliau mendengar di saat Rasulullah sujud Nabi membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa zada al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah, dan menambah oleh Imam Malik dan Syafi'i dan Hambali wa bihamdi, sama seperti pada rukuk tadi. Jadi mazhab kita Syafi'i, Hambali, Maliki sunat menambahkan wa bihamdi. Jadi dalam mazhab Hanafi subhana rabbiyal a'la saja, tidak ada wa bihamdi. Kemudian Imam Syafi'i memerintahkan lagi kepada kita, kalau kita sembahyang sendiri, untuk menambahkan sedikit tasbih lagi, yaitu Subuhul Qudus Rabbul Malaikati war Ruh. Jadi sesudah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita tambah Subuhul Qudus Rabbul Malaikati war Ruh. Kemudian seterusnya ad-du'a fi sujud. Apakah sesudah kita membaca tasbih 3 kali ada diperintahkan doa lagi? Qala al-Hanafiyah la ya'ti al-musalli fi ruku'ihi wa sujudihi bighairi tasbih. Kalau mazhab Hanafi, dalam rukuk dan dalam sujud hanya yang diperintahkan hanya membaca tasbih saja. Dalam rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu saja. Doa tidak diperintahkan untuk kita baca. Itu khusus dalam mazhab Hanafi. Adapun dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yaitu disunat menambahkan doa. Jadi sesudah kita membaca tasbih, jadi sangat-sangat dikuatkan, bahkan bukan hanya diperintahkan, tapi sangat-sangat disunatkan untuk kita membaca sedikit doa dalam sujud. Dalil hadis Muslim di mana Rasulullah berkata, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih huwa sajid. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala di saat dalam posisi sujud. Jadi Nabi menjelaskan bahwa kita dalam posisi sujud jangan dekat dengan Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah di saat kita meminta sesuatu cepat diterima. Jadi kita nyoba minta cerita dua bak bine belangau wah belangau pada lelaki yang damah waktu bagai damah tapi menunjuk payah. Jadi benar kebetulan dengan Allah SWT apabila ada lelaki di saat dia dalam posisi sujud cepat diterima. Ini khusus kepada Imam Maksuri dan juga kepada Muqtarin. Adapun kepada imam tidak boleh terlalu panjang, sedikit saja. Doa yang paling pendek sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kepada salah seorang sahabatnya yaitu Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan, "Idza wada'ta wajhaka sajidan faqul Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Artinya kata Nabi kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, apabila kamu sujud meletakkan dahimu kepada tempat sujud, katakanlah olehmu, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Itu doanya singkat ya. Kemudian ada lagi doa yang dibaca oleh Nabi dalam sujudnya juga singkat, Allahumma ghfirli dzambi
kullihi diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Itu juga salah satu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya. Jadi bunyo Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, insyaallah akan berdua jujur. Karena sering kita baca tapi sembahyang ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku baca aku kamu itu macam itu orang kaya membuat subuh Jumat solat sunat saja. Jadi waktu satu sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau pula ini yang lain. Menyebut rohi sajada wajhiyah. Sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu bihawli wa quwwati wa huwa ahsanul khaliqin. Yang rohi. Apabila memang dia wajib, dia baca dengan tasbih biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh. Baca kamu segala dua. Menurut bilang menurut madhab Syafi'i yang pada dia tujuh subhana rabbiyal a'la. Kadang-kadang tambah subuh. Kemudian dalam Syafi'i tambah bihamdi dia. Ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi dia kamu tambah mesti doa lain selain yang mesti. Misalnya buno yang agak satu terapana atina. Ya, gimana? Ya, dia bilang saja tegaknya tapi yang ketimu. Yang ketimu ana diberi upaya dan dalam itu karena membosankan jemaah. Karena juga kadang-kadang yang tadi kadang-kadang ada juga jemaah yang ada perlu cepat ya selesai salat. Makanya kalau kita tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita membaca doa-doa yang sudah warid daripada Nabi itu lebih afdal. Ya, boleh. Misalnya kita tambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua boleh. Makanya di sini disebut ada beberapa doa yang datang dari Nabi singkat. Dan seperti contoh tadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada lagi doa Nabi lebih singkat. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Maknanya ya Allah, sesungguhnya saya sudah menzalimi diri saya. Faghfirli, maka ampunilah segala dosaku. Itu lebih singkat ya. Itu juga sering kita baca dalam salat. Rabbi inni zalamtu nafsi. Jadi aku seandainya yang anda baca doa Nabi yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Boleh. Jadi kalau doa yang terakhir yang disebutkan di sini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih lengkap, singkat tapi padat. Allahumma ighfirli dhanbi kullihi. Ya Allah, ampunilah segala dosaku. Diqqahu wa jillahu, sedikitnya dan banyaknya. Wa awwalahu wa akhirahu, dan awalnya dan akhirnya. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dan baik yang nyata ataupun yang tersembunyi. Itu sangat lengkap, padat ya, singkat tapi padat. Dan kalau kita misalnya tidak bisa menghafal doa ini, boleh doa yang bisa kita hafal ya. Kemudian seterusnya al-julus baina sajadataini mutma'innan muftarishan. Kemudian salah satu ini bukan sunat tapi ini wajib, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud bukan sunat tapi wajib dalam bahkan seluruh ulama, kecuali pada sembahyang sunat. Jadi kalau pada sembahyang sunat ini ada perbedaan pendapat ulama, yaitu seperti
yaitu Imam Hanafi, yang mengatakan duduk di antara dua sujud kalau pada sembahyang sunat itu bukan rukun. Makanya kita melihat penganut kepada Hanafi waktu sembahyang sunat, yaitu mereka tidak duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud disunatkan duduk iftirash, sama seperti kita duduk di saat membaca tasyahud pertama, duduk iftirash. Ad-du'a baina sajdaini, dan termasuk salah satu sunat dalam salat kita membaca doa di antara dua sujud. Nah, ini khusus dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan Hambali dan Maliki. Adapun di sisi Hanafi tidak ada doa di antara dua sujud. Duduk saja sebentar, sesudah tumakninah langsung sujud. Tapi dalam mazhab kita selain wajib tumakninah pada duduk antara dua sujud, diperintahkan lagi untuk membaca doa. Dan ada ulama atau mujtahid yang mengatakan membaca doa ketika kita duduk di antara dua sujud bukan sunat, tapi wajib. Itu pendapat Ahmad bin Hanbal atau pendapat Imam Hambali. Jadi Imam Hambali wajib membaca doa ketika kita duduk di antara dua sujud. Lafadznya atau sirah dalam bahasa Arab yaitu sepakat di antara Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, yaitu sebagaimana yang sering kita baca setiap hari. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dalil bahwa kita diperintahkan untuk berdoa ketika kita duduk di antara dua sujud itu hadis yang diriwayat oleh Imam Huzaifah. Beliau mengatakan annahu shalla ma'an nabi. Ini kata Huzaifah, saya sembahyang beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakana yaqul baina sajdatain. Beliau mengucapkan ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, hingga akhir. Kemudian juga ada hadis dikuatkan lagi oleh hadis Abdullah bin Abbas. Qala kana Rasulullah yaqulu baina sajdaini Allahumma ighfirli warhamni, hingga akhir. Ini keterangan daripada Abdullah bin Abbas. Kemudian juga ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang laki-laki sahabat Nabi, karena setiap orang yang hidup pada zaman Nabi dan bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi itu semuanya sahabat. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, beriman dengan Nabi, sahabat, semua sahabat. Adapun orang yang berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi, itu tidak dinamakan sahabat. Kayak Abu Lahab, ada yang benar sahabat, ya, Abu Jahal, anak. Jadi salah seorang laki-laki sahabat Nabi dan menjumpai Nabi, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'al Rabbi? Bagaimana saya mengucapkan di saat saya meminta kepada Rabbku, kepada Tuhanku, di saat aku duduk di antara dua sujud? Qala, Nabi menjawab, qul Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini ada tiga hadis yang menunjukkan bahwa di saat kita duduk antara dua sujud sangat-sangat disunatkan untuk berdoa. Kemudian jalsatul istirahah,
Ini mengenai duduk istirahat ada sedikit perbedaan juga di antara ulama. Al-masyhur 'inda Syafi'iyah sunnah jalsatul khafifah ba'da sajdati tsaniyah tusamma jalsatul istirahah. Yang masyhur dalam mazhab kita Imam Syafi'i, ini khusus dalam mazhab kita. Dalam mazhab ini tidak ada. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sesudah kita bangun daripada sujud yang kedua, kita diperintahkan duduk khafif, artinya sebentar. Kadang kalau kita mengucapkan subhanallah sekali sempat. Itu hukum duduk itu sunat. Dan bentuk duduknya itu duduk iftirash, bukan tawarruk. Kemudian baru bangun. Dalam mazhab Malik tidak sunat, mazhab Hambali tidak sunat, Hanafi tidak sunat. Jadi khusus dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Beliau berpegang kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Jadi ada hadis diriwayat oleh Imam Bukhari di mana Nabi waktu bangun daripada sujud yang kedua ada duduk sebentar. Ini khusus pada sujud biasa. Adapun sujud tilawah ini sepakat semua ulama tidak ada duduk istirahat. Yang ditanya waktu itu kadang-kadang bunga Jumaat nak kebalimu ayat sajadah, nak baca surat Alif Lam Mim Tanzil. Kemudian kena sujud tilawah. Yang waktu mudah dibuat sujud tilawahnya, anda duduk istirahat langsung. Itu untuk membedakan antara sujud biasa dengan sujud tilawah. Sujud tilawah juga harus kita ketahui, tidak ada dua kali. Ya, kalau sujud tilawah hanya fardan sekali saja. Kemudian seterusnya at-tasyahhudul awal wal iftirash lahu kan julus baina sajdaini wa tawarruk ila akhir. Salah satu sunat dalam sembahyang itu menurut mayoritas at-tasyahhudul awal. Jadi membaca tasyahud awal itu hukumnya sunat. Sunat. Membaca doa-doa dalam itu juga sunat. Jadi duduk sunat, membaca tahiyat sunat, kemudian membaca selawat juga sunat. Terkecuali Imam Hambali. Kalau Imam Hambali mengatakan duduk tahiyat pertama atau tasyahud pertama itu bukan sunat tapi wajib. Duduknya wajib, membaca tahiyat wajib. Ini dalam mazhab Hambali. Jadi kalau kita berpegang kepada pendapat Imam Hambali, kalau kita misalnya sudah terlanjur bangun, itu teringat atau diingatkan oleh makmum, wajib duduk kembali. Kalau kita berpegang pada pendapat Imam Hambali yang mengatakan duduk tasyahud pertama itu wajib. Tapi kalau kita berpegang kepada mayoritas termasuk dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa duduk tasyahud pertama itu sunat, di saat kita sudah bangun itu tidak dibenarkan untuk duduk kembali. Dan kita misalnya imam sudah bangun, itu tidak boleh lagi kita menyuruh imam supaya duduk. Dengan arti kita duduk dan kita mengingatkan subhanallah, tetap imam itu tidak boleh duduk. Jadi karena imam tidak duduk, kita sebagai makmum wajib ikut, jangan duduk juga. Nanti bila imam sujud sahwi, kita sebagai makmum wajib ikut sujud sahwi. Bagi imam sunat sujud sahwi, tapi bagi makmum hukumnya wajib. Kenapa wajib bagi makmum? Karena wajib mutaba'ah. Jadi mengikuti imam hukumnya wajib. Jadi seandainya katakanlah misalnya imam tidak sujud sahwi, langsung salam, oh kan sah salah. Karena sujud sahwi itu bukan wajib. Adapun sirah doa dalam tasyahud pertama yaitu sebagaimana yang sudah sering kita baca juga, tidak ada perbedaan, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah
Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang jangan lupa perlu kita ingatkan itu waw pada wa asyhadu anna, wajib dibaca. Kadang-kadang ada orang yang membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak sah. Sudah tinggal satu waw. Jadi mesti kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kesimpulannya tentang masalah tasyahud, jumhur ulama, artinya 3 mujtahid, Syafi'i, Maliki, Hanafi, mengatakan bahawa duduk tasyahud itu hukumnya sunat. Hanya Hambali saja yang mengatakan wajib. Kemudian barangkali ada yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan dulu kepada orang yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru saya muliakan, kepada jamaah yang saya hormati, saya ingin bertanya pada judul yang mungkin aku bukan masalah sholat, masalah anak angkat. Jadi saya ada anak angkat, anak yatim, umurnya 1 8 tahun, 1 5 tahun anak perempuan. Yang saya ingin tanyakan, ketika saya bersentuhan dengan dia, apakah saya batal wudu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sampai umur berapa dia bisa tinggal serumah sama saya? Karena kan itu bukan mahram saya. Itu aja pertanyaan. Jadi yang belum jelas yang kedua. Suara Pertanyaan. ibu itu Dua pertanyaan. Ya, pertanyaan yang kedua apa? Pertanyaan kedua, sampai umur berapa dia bisa tinggal satu rumah sama saya? Ya. Terima kasih. anak perempuan. Jadi aku ulang lagi pertanyaan yang pertama, seseorang misalnya ada memiliki anak angkat, Perempuan. katakanlah perempuan. Ini pertanyaannya, bagaimana kalau bisakah kesentuh kulit kalau dia perempuan dengan kita laki-laki? Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, itu tetap tidak dibenarkan karena bukan anak kita, bukan anak kandung. Jadi termasuk itu ajnabi. Ya, artinya termasuk kita kalau kita mau kawin nanti bisa kawin dengan anak angkat. Jadi dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana Nabi pernah kawin dengan istri anak angkat. Ya, pernah. Jadi Indo membatalkan adat jahiliyah. Kalau adat jahiliyah, anak angkat itu tidak boleh kawin. Tapi dalam Islam dibenarkan. Jadi kalau seandainya dia sudah dewasa, bila kesentuh dengan kita, dibatalkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau masih 8 tahun, 5 tahun? Tentu tidak ada masalah, masih kecil dianggap. Ya, jadi ini tingkat yang sudah dirindukan. Ya, jadi waktu kita pandang sudah menimbulkan rasa rindu, syahwat, itu sudah tidak dibenarkan lagi menyentuh. Kemudian pertanyaan yang kedua, Tinggal rumah. berapa tinggal satu umur berapa? Umur sampai umur berapa bisa tinggal dengan kita? Nggak ada batas kalau tinggal di rumah kita. Tapi kalau tinggal selamat itu tidak dibenarkan. Tapi kalau tinggal bersama kita, tidak ada batas. Sampai dia tua boleh. Ya. Sama seperti bukan anak angkat orang lain. Misalnya pembantu rumah tangga kita bersama kita, bebas tinggal. Walaupun kita tidak bisa melihat auratnya, tapi untuk segera tinggal tidak ada masalah. Demikian yang bisa saya jawab. Silakan. Kaitan dengan doa waktu sujud. Kalau ada orang umpamanya dia waktu sujud dia berdoa tapi dalam bahasa dia sendiri, bahasa kita. Maka
ini sholatnya jadi batal. Satu saja pertanyaan. Jadi pertanyaannya, bila seseorang membaca doa, pertanyaan Bapak di dalam sujud atau bukan dalam sujud, dipakai dengan doa sendiri, dengan bahasa sendiri, bagaimana hukumnya? Batal salat. Jadi dalam salat itu tidak boleh sedikit pun, walaupun satu kalimat kita pakai, itu batal salat. Tapi bila kita ucapkan dengan lidah, tapi kalau kita minta dalam hati kita, tidak kita ucapkan dengan mulut, tidak ada masalah. Misalnya kita nggak bisa berdoa dalam sujud dengan bahasa Arab, nggak bisa. Tapi kita mohon dengan hati kita. Bagaimana hukumnya? Itu tidak batal salat, boleh. Yang tidak boleh mengucapkan dengan lidah. Karena kata-kata itu membaca harus ada hurufnya. Tentu saja kalau ada lahir hurufnya itu diucapkan dengan lidah. Kalau dengan hati tidak nampak hurufnya. Jadi termasuk dalam bahasa Arab kalimat satu huruf